Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 7? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada yang kurang dalam diri kalian. Nah teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran fikih, toharah dan najis. Nah teman-teman, materi ini telah Kak Rizal ajarkan ya, tapi Kak Rizal ulang kembali karena kita mau PTS atau penilaian tengah semester. Jadi biar Kak Rizal ulang-ulang agar materi ini bisa dipahami secara detail dan kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih memuaskan pas ujiannya di minggu depan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran ini mudah diterima dan mudah dipahami. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Nah, semoga doa ini dijawab oleh Allah dan kita dapat mengamalkan pembelajaran ini dan dapat dipahami secara mudah. Baik, lanjut saja teman-teman ya. Nah, pembelajaran adalah toharoh dan najis. Kita harus mengetahui kompetensi dasarnya, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Pahami ya teman-teman ya. Memahami ketentuan syariat Islam tentang toharoh. Kompetensi dasar ya, menjelaskan pengertian tentang toharoh, mengetahui pengertian najis, mengetahui macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ini materi ini sangat luar biasa pembelajarannya teman-teman. Nah, sebelum kita belajar ke intinya, kita harus mengetahui dalilnya atau mutiara Al-Qur'annya. Nah, kita baca bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ya. Nah, teman-teman hafalkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 122 tentang Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, teman-teman, ayat ini menjelaskan bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk mensucikan diri, karena mensucikan diri itu adalah hal yang paling urgent, paling penting yang diutamakan sebelum kita melaksanakan ibadah. Paham sampai di sini? Nah ya, jadi Islam itu menganjurkan kita harus hidup bersih dan sehat dan menjaga diri kita, pakaian kita, anggota tubuh kita semuanya dalam keadaan sehat dan bersih. Nah teman-teman, lanjut pengertian toharoh. Ya, menurut bahasa ini artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah teman-teman, membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Pahami ya teman-teman ya. Taharah menempati kedudukan yang penting dalam beribadah, sehingga Allah mengingatkan pada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian yang jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Innallaha ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, teman-teman, selanjutnya, nah ini gambar sedang bersuci. Berwudu itu termasuk bersuci, membersihkan diri dari hadas kecil. Nah, ya termasuk kita mandi juga bersuci, bersihkan anggota tubuh kita, pakaian kita, mencuci pakaian juga dengan air yang mengalir kalau membilasnya ya teman-teman. Nah, harus paham karena kalian orang muslim harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, yang kedua kita harus pahami pengertian najis. Apa itu najis? Nah, tadi taharah, sekarang najis. Nah, najis adalah kotoran yang melekat pada badan atau benda yang wajib disucikan. Nah, apabila badan kita, pakaian kita, atau suatu benda yang terkena kotoran atau najis, maka kita wajib membersihkannya. Kotoran beda,
dan najis juga berbeda. Nah, kotoran kita harus bersihkan, najis lebih-lebih lagi najis, maka kita wajib membersihkannya. Nah, sekarang kita akan melangkah ke macam-macam najis teman-teman dan cara mensucikannya. Oke. Najis terbagi menjadi 3. Perhatikan, yang pertama macam-macam najis. Oke. Selanjutnya ada mukhaffafa, mutawassita, mughalladah. Pak teman-teman, najis terbagi 3. Yang pertama mukhaffafa, mutawassita, dan mughalladah. Perhatikan teman-teman. Nah, di sini sudah jelas. Ada mukhaffafa disebut dengan najis ringan, mutawassita najis sedang, dan mughalladah najis berat. Pahami ya? Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis yang cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Dipercikan, diambil air, percikan. Nah, contoh najis ini najis ringan. Contohnya adalah air kencing ya. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan, hanya meminum air susu ibunya ya teman-teman. Biasanya umurnya belum sampai 2 tahun teman-teman, dia belum makan kecuali dia hanya minum air susu ibunya. Nah, ingat itu bayi kencing laki-laki contohnya. Selanjutnya adalah mutawassithah, disebut najis sedang. Nah teman-teman, bagaimana najis sedang tersebut? Najis yang cara menghilangkannya harus dicuci sampai bersih hingga hilang warna, rasa, dan baunya. Kita cium, tidak ada warnanya, udah hilang, dan baunya juga, rasanya nggak usah dijilat teman-teman, udah kelihatan kok baunya udah nggak ada, rasanya udah nggak ada, warnanya sudah nggak ada. Insya Allah najis sedang itu telah hilang, disebut mutawassithah. Nah, ini adalah sering kita lihat bangkai, darah, nanah, kotoran binatang, dan tinja. Paham ya teman-teman? Itu contohnya. Kalau tinja itu biasanya ya buang air kecil bayi perempuan, termasuk tinja yang lain ya, kotoran-kotoran yang lain. Nah, hilang warnanya, rasa, dan baunya. Nah, itu teman-teman cara bersihkannya dengan air mengalir, dengan bisa dipel, dikasih air lagi, dibilas lagi. Itu cara membersihkannya. Paham ya teman-teman ya? Nah, selanjutnya najis mughalladah. Apa tuh najis mughalladah? Itu najis berat. Nah, ini yang susah ini. Yaitu najis yang cara menghilangkannya harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Di akhir maksudnya di akhir boleh menggunakan sabun, boleh menggunakan tanah, boleh menggunakan debu di akhirnya, tapi harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Dibilas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di akhirnya ditambahkan boleh debu atau tanah yang suci, atau di angka 7-nya boleh dengan tanah atau debu atau sabun. Nah, sekarang kita udah modern teman-teman. Jangan berpikiran harus pakai tanah, harus pakai debu. Tidak, sabun juga sudah menghilangkan najis tersebut ya teman-teman. Bisa dipahami. Jadi Islam itu sangat luar biasa ya. Kasal tambahkan, jika ada najis yang sukar untuk diketahui, maka najis itu dinamakan ma'fu. Apa? Ma'fu. Seperti ketika kita duduk di kursi, sedangkan kita tidak tahu apa kursi tersebut najis atau tidak, karena kita nggak tahu ya, itu namanya ma'fu ya. Maka dari itu kita harus hati-hati dimanapun kita berada. Kita gunakanlah pakaian yang bersih setelah kita keluar dari rumah kalian. Cucilah pakaian kalian. Ingat, dalam sehari kalian keluar dari rumah, kalian langsung kembali ke rumah, langsung membersihkan pakaian tersebut ya. Itulah menjaga kebersihan dan menjaga kita dari virus yang berbahaya ya teman-teman. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Sering-seringlah cuci tangan minimal 30 menit sekali. Kalau ada sabun ya, kalau nggak ada cukuplah 1 jam sekali. Baik teman-teman, penutup ya. Mungkin pembelajaran kali ini
cukup sampai di sini ya, dan ikuti terus karena pembelajaran fikih ini akan berkembang. Tadi tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Kita akan bertemu lagi tentang hadas, tentang apalagi tadi dari hadas bisa kita cara bersuci dari hadas dan mandi wajib. Mungkin di situ. Nah, demikian pembelajaran fikih tentang tohara dan najis, semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar teman-teman. Kelas 7, kurang lebihnya Kak Azal mohon maaf. Semua datangnya kesalahan dari Kak Azal sendiri, kebenaran datangnya dari Allah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.